Oke, selamat pagi semuanya. Kita sudah OTW buat konten-konten tentang review tempat gym ya. Gua nih kerja toh. Oh, gila. Hihi. Selamat pagi Fit Brother. Oke, pagi ini gua akan solo riding ke suatu tempat, suatu daerah ya. Ikutin perjalanan gue kemana. Ini juga konten pertama gue di channel ini, so stay tune terus. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, and see ya. Oke, selamat pagi semuanya. Kita sudah OTW menuju suatu tempat. Berhubung ini konten pertama gua ya. Gua berharap kalian suka sama kontennya ya. Paling gua akan ceritakan sedikit perbedaan sama konten-konten sebelumnya, karena konten sebelumnya kan gue lebih banyak menampilkan ya, lebih banyak kayak buat konten-konten tentang review tempat gym ya, all about fitness life lah. Nah jadi yang gue akan lakukan adalah gua motoran, gua nge-gym, mungkin juga akan ada ya lebih luasnya ya podcast mungkin sama teman-teman gym, mungkin akan sharing-sharing terkait dengan fitness life, ya so far itulah yang paling akan gua sharing nanti ke depannya. Jadi kita tadi ngomongin tentang perubahan ya, perubahannya dari nama Fitness Brother ke Fitness Rider. Nah, Fitness Rider kalau gua lebih ke luas pembahasannya nanti sih ya. Bukan cuma tentang fitness saja, gua akan riding juga. Mungkin gua akan review beberapa tempat gym yang gua akan singgahi nanti. Mungkin ke arah sana. Nah, bedanya adalah gua saat ini gua sendiri. Sebelumnya itu ada Bang Ale sama Bang Bari, yang dimana mereka berdua kan juga host sebelumnya. Nah, gue juga berterima kasih banyak buat Bang Bari sama Bang Ale, sama teman-temannya, teman-teman Fitness Brother yang udah support sebelumnya. Konten-konten kita itu bermanfaat buat kalian. Kita bisa review tempat-tempat gym, kalian bisa tahu, oh ternyata di sini ada tempat gym ya. Wah, gue happy banget. Konten-konten itu bisa bermanfaat buat kalian. Saat ini kita udah ada di jalur Solo, Trans Solo ya kali ya. Oh iya, gue itu startnya dimulainya tadi dari Solo ini ya. Nah, gue rencananya gue akan ke Wonosobo. Gue akan explore daerah Wonosobo karena pas gue lihat, wah kemarin dari beberapa konten yang gue lihat ya di YouTube referensi, gue lihat gila keren banget sih sumpah Wonosobo. Gue pengen buktiin aja sih sebenarnya. Gue pengen buktiin apa emang seindah itu kah. Nah, yang gue pengen tahu aja. Ya mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi gue, sesuai dengan apa yang gue lihat aja sih di konten-konten orang ya. Ini guys, jalur Trans Solo ini, sumpah pemandangannya keren banget. Itu gunung cuy, itu gunung. Dan gila sih, keren banget pemandangannya, keren banget itu gunung. Kalau dilihat dari posisinya tadi, dari jembatan yang posisinya di Solo tadi,
Itu kelihatan banget dan bening banget. Wah gila, keren banget sumpah. Solo itu setahu gue ya, Solo itu dia punya beberapa eh, diputerin sama beberapa gunung ya, termasuk Gunung Lawu, ada Merapi ya, deket-deket tuh. Ya tapi gue kurang kurang paham juga ada berapa gunung ya totalnya. Tapi setahu gue banyak, cukup banyak, karena posisinya ya kayak kayak di tengah-tengah gitu loh. Eh, Posisinya Solo kayak di tengah-tengah gitu. Jadi gila sih, keren banget sumpah. Ini pertigaan atau pecahan Kartasura, Semarang. Ini kalau yang gua ambil ini arah Semarang, yang ke kiri tadi itu arah Yogyakarta. Lo kalau mau ke Yogyakarta, Klaten itu lewat sana. Nah ini kita ngambil jalur yang Boyolali, mau ke arah Boyolali, Semarang. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. By the way, gue mau jelaskan juga, motor gue itu standar, belum gue apa-apain. Nggak murni standar juga. Gue udah ganti beberapa part irian, biar lebih enteng aja. Tapi mungkin nanti akan gue spill satu-satu di konten yang lain ya. Tapi yang pasti saat ini gue motor gue X-Max 2022 dan masih standar, belum di bore up. Gua belum apa-apain, masih main di kirian aja sih. Ya, kita lihat ke depannya. Kalau misalkan nanti gua ada duit kali ya, mau gua bore up kali ya motor ini. Asik kali ya. Sekali betot banget, anjir, langsung ngacir, enak kali ya. Tapi nantilah. Nah ini gue agak ragu ya, gue nggak tahu ya posisi kamera gue tuh sebenarnya miring apa enggak sih sebenarnya di helm. Gue agak was-was karena pandangan gue agak sedikit susah melihat ke kamera. Jadi agak was-was gue, was-was ngelihat hasilnya, ngeri hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Gua itu saat ini motorannya santai. Jadi gua pagi ini mau motoran santai aja. Gua nggak mau terburu-buru. Gua mau menikmati perjalanan. Ya, wah kayaknya salah nih jalannya nih. Elah, kenapa salah jalan sih? Nah, kita ke kanan, jadi muter kan gua kayak orang bego gua. Ini kenapa GPS-nya kekecilan? Kecil banget, woi. Gak bisa di zoom lagi apa? Oke, kita memasuki jalur Boyolali ya. Ini masuk persimpangan. Ini kalau lurus tuh ke kanan itu Semarang Magelang, Cepogo. Nah kita lurus nih, kayaknya kita lurus nih. Soalnya kemana? Kok diarahinnya ke lurus kita? Ini ke kanan. Oh, Magelang Cepogo. Oke. Kayaknya belok di sini deh.
Oh, Merapi, Merbabu, Selo. Oh iya benar. Yap. Oke. Jalanannya sudah benar. Tinggal kita cari tempat sarapan dan buat ngopi. Di manakah kita cari? Jalur ini nanti jalur di tengah-tengah antara dua gunung tersebut, Merapi dan Merbabu. Jadi kita akan ngelewatin jalur di tengah-tengah dua gunung tersebut. Gua nggak tahu ya, ini katanya jalurnya ikonik banget. Harapan gue sih ya, sesuai dengan ekspektasi ya nanti ya. Gila, udah mulai dingin coy. Dingin juga tempatnya. Wow. Nah tuh Merbabu kayaknya tuh. Yang ini mungkin ini Merapi harusnya ya. Harusnya ini Merapi. Jadi dulu itu gue pernah kecelakaan motor. Paha kiri gue femurnya fraktur. Jadi fraktur femur. Pada saat itu gue kecelakaan November. Gue inget banget itu tanggal 10 itu hari pahlawan. Orang-orang pada ngerayain kalau tanggal itu adalah hari pahlawan. Gue merayakan hari kecelakaan. Hahaha, so funny. Ya gitulah. Tapi ya itulah ya, namanya juga apa sih namanya, jalan ya, jalan hidup gue ya. Gue itu kecelakaan tanggal 10 November. Kemudian gue itu diajak jalan-jalan sama temen gue. Baru banget habis operasi. Gue nggak salahin teman-teman gue ya, tapi mereka saking care-nya sama gue, dan guanya juga oneng juga, baru selesai operasi berani-beraniannya jalan-jalan naik pesawat. Dan yang gongnya lagi adalah gue berani-beranian naik jeep di Merapi. Gue rasa kalian akan stupid banget manusia ini sih. Kalian akan ngomong, lu stupid banget Stanley, lu ngapain? Lu baru habis operasi, belum ada sebulan, udah ke Merapi, naik jeep pula. Ya itulah, tapi ya sudah lah ya, udah lewat juga. Itu hal yang lucu buat gua. Thank you banget loh, gila temen gua itu saking care-nya sama gua. Mereka nggak mau gua, mungkin supaya gue semangat kali ya, biar gue semangat lagi, diajak jalan-jalan sama mereka. Itu gue naik pesawat di bandara itu gue dipakein kursi roda. Pertama kalinya gue pakai kursi roda, pakai tongkat. Itu gue gila sih, gue bilang anjir, gue dulu merasa diri gue kayak anjir, gue lumpuh, bocah cacat. Bisa-bisanya gue sampai masuk pesawatnya tuh agak ribet. Sampai kayaknya ya, seingat gue itu pramugarinya ngasih gue, tadinya gue tempat duduknya itu di bagian tengah. Kalau nggak salah gue dapetnya tempat duduk di bagian tengah. Nah sama pramugarinya, dia mungkin nggak mau kelihatan supaya gue ribet masuk ke tengah kali ya. Jadi dikasih gue tempat duduk yang paling belakang, dan gue masuk dari pintu yang paling belakang. Gue akan servis motor gue dalam waktu dekat. CVT gua udah mulai bergejolak alias gredek,
Kayaknya enak juga punya rumah di sini. Wow, pas banget lagi dekat pasar. Ini pasar nggak sih? Oh iya, ini pasar nih. Pasar. Oh, ini alun-alun. Alun-alunnya. Nah, ini pasar lagi nih. Nah, ini pasar lagi nih. Oke, gue mau cerita sedikit ya. Kenapa sih gue pengen touring sendiri? Gue tuh lebih suka solo riding. Bukan gue nggak suka punya perkumpulan ya, atau punya komunitas. Bukan gue nggak suka berkumpul, bersosialisasi dengan komunitas, enggak. Bukan ke sana sih, tapi lebih ke gue itu lebih menikmati perjalanan gue sendiri. Walaupun sebenarnya emang enaknya rame-rame ya. Paling enak tuh rame-rame. Rasa capek tuh bisa hilang. Rasa capek tuh hilang. Kalau sendiri tuh, riding sendiri tuh, musuhnya itu ngantuk. Itu musuhnya ngantuk. Ini jalurnya ikonik banget. Ini yang menuju Selo atau Selo. Ini jalur ikoniknya mereka. Woi, wah ini gua ngeri nih kalau kayak begini-begini. Gua ngeri oli, gua ngeri kepleset. Soalnya dari tempatnya nih jauh dari rumah sakit nih. Jangan sampai kita jatuh, gila. Safety riding aja lah kita. Yang penting selamat sampai tujuan, ya nggak? Nah, nih kayak begini-begini nih, gue serem nih gue nih. Gue ngeri jatuh. Oli tuh kayaknya tuh orang iseng. Ini biar nggak ada yang apa sih namanya, miring-miring mau jalan ya, nggak ada yang ngebut. Woi, keren sekali. Wow, mantap. Jalurnya bagus banget, bro. Gila. Hihi. Keren banget, keren banget, keren banget. Wow. Tapi gila sih, ekstrim banget ini. Ini ekstrim banget, sumpah. Tanjakan-tanjakannya ekstrim. Keren, keren, keren. Pokoknya kalau tanjakan begini tuh, yang pasti harus ekstra hati-hati. Tuh. Wow. Hati-hati banget, mesti ekstra hati-hati. Karena kenapa? Lu harus benar-benar fokus. Ini belokannya gila sih. Belokannya tajam-tajam banget dan langsung tanjakan. Oh, di mana lagi kalian bisa dapetin view kayak begini, coy? Lu di mana lagi? Tuh, lu lihat tuh sendiri. Gila, keren banget. Keren. Keren banget. Sumpah ini keren banget. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great.
I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. Stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. And I don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup and going out of bed. And I don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. And I don't know how long I'll stay for. It's okay, I'll knock on your door. Would you come down and get me? I like it when you hold me tight. You make me feel nice. The green in your eyes. Oke, kita udah ngelewatin Selo atau Selo. Kita udah lewatin Selo atau Selo ya. Sekarang ini udah mau ke arah Magelang sih ya, kayaknya udah menuju Magelang ya. Tinggal ini areanya udah tinggal turun-turun aja ya, udah turunan. Kita udah ngelewatin 2 gunung tadi ya. Udah ngelewatin 2 gunung tadi, Merapi sama Merbabunya kita udah lewatin. Nah sekarang kita udah posisinya OTW turun menuju Magelang ya. Estimasi perkiraan sampai itu masih 2,5 jam lagi lah ya. Tadi kita istirahat dulu sebentar, ngopi, makan roti ya. Oh iya, hari ini tuh libur nyepi ya, libur nyepi. Jadi selamat merayakan hari raya Nyepi bagi umat Hindu yang merayakan, terutama di area Bali ya, yang banyak umat Hindu. Selamat merayakan. Rencananya gua akan ke sana, tapi tidak dalam waktu dekat ini. Gua akan preparation dulu ya untuk menuju ke sana. Wah, ini rawan kecelakaan nih daerah sini. Kita harus hati-hati. Oke, tapi ini sumpah ya, jalurnya itu enak banget nih. Kayak ini nih, gila, hutan-hutan men. Gue tuh pernah nyasar di area hutan-hutan, di hutan-hutan gitu pokoknya. Di Gunung Kidul. Dan tengah malam gua nyasar di Gunung Kidul. Itu gila banget, tengah malam jam berapa ya? Itu kayaknya udah mau jam 12. Hujan, masuk hutan, tengah malam. Woi, lengkap, paket lengkap brother, paket lengkap. Serem-seremnya dapat lah ya, mistis-mistisnya. Ya, agak mengerikan juga ya tengah malam. Ya, yang gue takutin sebenarnya bukan kuntilanak sama pocong sih sebenarnya. Gue ngeri ada macan. Gue ngeri macan, ada ular. Ya, kalau begal masih bisa lawan lah ya. Tapi kalau misalnya macan, ular agak serem ya. Gue kalau ular agak geli gue. Nah ini udah, wah gila, pemandangannya udah asik banget. Soalnya udah tinggal turun-turun aja nih ya. Udah enak banget sih. So far kalian tinggal nikmatin, wah pemandangannya cakep banget itu di sana. Ya ampun. Wah.
Wih, keren ini masjidnya nih. Masjidnya keren banget ya. Boyolali Magelang. Nah, kita udah di jalan raya Boyolali Magelang. Oke. Ini area kabupaten kayaknya. Feeling gue sih ini masih kabupaten ya. Ini kabupaten ya. Jalannya udah tinggal lurus-lurus dan turunan. So far belum ada pengurangan dari bensin. Otaknya masih full. Ya. Belum ada pengurangan sama sekali. Kita masih kayaknya gara-gara mungkin turunan, kedua juga nggak banyak gas ya. Oke, kita sudah di mana ini? Gue juga nggak tahu nih ini udah di mana ya. Tapi yang jelas ini udah cukup jauh, sisa 2 jam lagi. Kita lihat, wah di sini kayaknya tempat penginapan untuk Merapi kayaknya nih. So far jalannya sih rame ya, tidak menakutkan. Yang serem adalah kalau misalnya jalannya itu sepi, siang-siang sepi. Tapi kalau siang-siang masih oke lah, ya kan? Masih oke banget kalau siang-siang. Ngomongin gue dulu pernah kecelakaan, gue pernah patah tulang, patah kaki femur, paha, tulang terbesar, tulang pipa ya terbesar. Ini tulang femur. Jadi waktu 2018 gua kecelakaan motor, gua pernah ke Merapi tuh. Waduh, bayangkan habis operasi fraktur femur, belum ada sebulan sudah pergi ke Merapi dan naik jeep yang akhirnya berujung dioperasi kembali saudara-saudara di bulan Januari atau Februari ya kalau nggak salah, Februari. Itu gue dioperasi lagi untuk yang kedua, ganti pen karena pen yang pertama itu ngerusak
tulang gua. Jadi tulang gua makin hancur, jadi hancur tuh. Karena kan tulang kena besi, baut-bautnya dia itu langsung hancur kan. Kalau kena apa sih namanya, getaran-getaran gitu, wah gue naik jeep yang getarannya wah gila sih, ya kan. Gue bilang gila ini, nggak tahu diri si Stanley. Baru juga habis operasi langsung banget gatel kakinya, langsung jalan-jalan. Wah parah itu makanya. Tapi oke lah, itu sebuah pengalaman yang buat gue cukup mengesankan buat hidup gue. Nanti mungkin kita harus coba Merapi lagi, naik jeep tapi dengan keadaan sehat normal seperti sekarang. Kalau kemarin kan kecelakaan, kalau sekarang pas gue lagi sehat, ya kan. Nah, so far yang gue lihat ya, selama perjalanan daerah sini tidak ada yang pakai helm. Mungkin dari 100% orang yang gue lihat itu hanya 1%, ya 1% yang menggunakan helm. Sisanya tidak, 99,9. Aduh, nah ini pakai helm, masih pakai helm ini. Tapi yang lain tidak. Ini ibu, wah bagus ibu, menaati lalu lintas. Namanya safety riding, keselamatan yang utama. Ya, wah, tidak pakai helm lagi ibu ini. Banyak sekali yang tidak pakai helm, saudara-saudari. Ini juga nih baru keluar dari gang nih. Tuh, waduh. Pakai helm pak. Pakai helm adik, pakai helm. Oke. Sip. Deng. Oke. Mungkin dari kalian ada yang pengen kurus ya. Pengen kurus. Nih yang buat kalian yang gendut, gendut. Yang gendut. Yang merasa dirinya gendat. Ya. Kalau kalian sadar dan nonton video ini, bertobatlah. Bertobatlah. Karena kerajaan Tuhan sudah dekat. Maksudnya, bertobatlah. Makan makanan yang bukan cuma bergizi ya, tapi jumlah kalorinya itu diatur. Percuma bergizi tapi tidak diatur jumlah kalorinya, yang dimana kalau kalian makan berlebih apapun itu tandanya kan tidak baik. Semua hal yang berlebihan itu tidak baik menurut pengamatan gua, menurut pandangan gua. Semua hal yang berlebihan itu tidak baik. Bahkan kita minum air putih saja itu tidak baik, bukan tidak baik ya. Berlebihan itu tidak baik. Ya. Tapi secukupnya. Seperti ibarat kata, seperti berkhotbah saya, seperti ibarat kata, ya, dokter menyarankan kamu meminum obat ini sehari 3 kali, jangan lebih. Kalau berlebihan, jatuhnya Anda tidak baik, itu jatuhnya tidak baik, gitu. Karena kalau kelebihan contoh bisa beresiko ginjalnya bekerja lebih keras, yang dimana mengurangi nanti yang mengurangi fungsi ginjal gitu. Buat kalian yang mau kurus nih ya, jaga pola makannya, jaga mulutnya, jangan semuanya masuk.
Apa-apa dimakan, apa-apa dimakan. Waduh, ampun. Oke, kita sudah di jalan utama nih sekarang, brother. Udah di jalan utama. Jalannya udah cukup gede nih, udah bisa 2 mobil nih. Jalannya udah 2 mobil, udah bisa agak sedikit racing dikit ya, anjay, racing. Anak racing banget kayaknya. Ya, kita sudah jalan utama, tapi saya tidak tahu ini di mana. Ini daerah Sawangan, Depok, bukan? Oh, bukan. Ini Sawangan mungkin Magelang ya. Ini di Magelang. Udah di Magelang Kabupaten. Oh, Sawangan. Oh, kan Putri Gadget Magelang. Ini udah Magelang. Mungkin ini kabupatennya ya. Masih kabupatennya. Jadi jauh dari belum kotanya. Jadi ini masih kabupatennya. Kayaknya ya. Menurut kalau gua nggak salah, kayaknya juga kita udah posisinya juga udah di kaki gunung. Posisinya udah di kaki gunung, udah mau ke Magelang kotanya. Karena kalau udah di Magelang kota kayaknya udah aman ya, udah dekat menuju puncak gemilang cahaya. Lah, jadi nyanyi gua biar nggak ngantuk. Jadi perjalanan ini ditempuh hampir 4 jam, hampir 5 jam ya, Solo ke Wonosobo. Ini ke kanan, oke. Kita ke kanan. Buset deh, gila. Untung gue pakai malah kelapa. Itu udah banyak bukit-bukit. Anginnya kenceng banget. Gua nggak tahu ya ini nanti pada saat editing anginnya kenceng banget apa enggak? Gue lupa lagi pakai bulu-bulunya. Kenceng banget anginnya deh. Oke, dari Borobudur kan sini ya, di Magelang. Candi Borobudur di Magelang. Gue berpikir Candi Borobudur tuh deketan sama Prambanan. Ternyata jauh, saudara-saudara. Candi Borobudur tuh di Magelang. Candi Prambanan itu di Jogja, di Klaten. Ya di Klaten ya. Candi Prambanan tuh Klaten. Ternyata jauh banget, gue juga baru tahu. Gue pikir Candi Borobudur tuh sama bukan, maksudnya tuh ya kayak kakak ade lah, Borobudur sama Prambanan. Ya, tahunya ya gitulah. Kalau nggak tahu ya kan, maaf ya. Jujur gue dulu pernah motoran sendiri banget, bener-bener sendiri ya. Itu ke Dieng dari Jakarta. Jadi X-Max ini pas baru banget gue beli X-Max ini, udah gue langsung ajak jalan jauh. Kemana? Ke Dieng, jauh. Dan itu gue perjalanan gue tempuh 17 jam, saking santainya gue. Gue jalan jam 12, sampai di Dieng itu sekitar jam 5-an. Jam 5 gue sampai di Dieng. 17 jam kurang lebih. Hari itu posisi gue dari Tangerang lewat Pantura. Kalau namanya serem, Pantura. Oh iya, ini retouch
Sprite 2 ya. Nanti gue review ya, gue pengen gue review nih motor gue mau review yang standar tinting ini ya, di konten yang berbeda. Nanti gue akan review ya buat kalian, pokoknya apa sih yang enggak. Anjay gurinjay anjay. Wih, motor apa tuh? 2,5. Oke, setelah kita makan si perut tadi di sini nih, makan mie ayam dulu. Terpaksa kita makan mendadak karena beberapa tempat makan kayaknya pada tutup, dan gua ngerasa ya udahlah ini aja paling worth it kelihatannya. Ya udah makan dulu guys, biar enggak udah. Kita lanjutin perjalanannya. So far bensin masih penuh. Kita lanjutin perjalanan. Oke. Estimasi di 1 jam 24 menit ya estimasinya. Oke, connect. Oish, mantap. Kita gas lagi setelah isi perut dan mata mulai ngantuk tadi gara-gara panasnya minta ampun, gila. Damn. Panasnya sangat-sangat menyengat, saudara. Mari kita lanjutkan perjalanannya. Dalam nama Yesus. Oke. Tadi gua makan mie ayam aja deh. Lapar banget. Yang worth it kelihatannya gitu. Tapi ternyata tidak zonk ya, saudara-saudara. Enak juga mie ayamnya. Dan ya nggak mahal-mahal banget lah, masih masuk akal harganya. Kayaknya bakso 18.000, air es 1.000, ya 19.000. Tidak menghancurkan kantong Anda, makannya juga kenyang. Oke, saatnya kita lanjutkan perjalanan yang masih cukup jauh ini ya. Jalannya dari tadi ini ya, belok-belok. Bener-bener nih. Mungkin udah mulai rame nih daerah sini tuh, gara-gara udah mulai dateng. Para pemudik tuh udah mulai nyampe. Wih, wah banyak nih, plat Jakarta udah banyak banget. Sepertinya gua akan melakukan pergantian beberapa part untuk motor si X-Max ini ya, karena ini udah gua ganti, bukan ganti ya, tambahin sama di belakang kan juga ada boxnya tuh, tambahin. Apa lagi yang mau tambahin? Wow, kelihatan lah persennya Pak, redup banget, redup. Jadi kemungkinan akan ada beberapa aksesoris yang akan gue tambah. Gue mau taruh kamera ini nih, kayaknya nih, bakalan gue taruh kamera nih. Tapi gue lihat kayaknya wah gila, goyang banget ya, goyang banget. Gue ngeri coplot dong, coplot pakai L. Orang udah pada belanja. Event tahunan belanja. Event tahunan yaitu belanja. Event tahunan. Wih.
Ada bapak polisi ternyata sedang mengatur lalu lintas. Sepertinya akan diatur jadi satu arah nih. Ya kan? Dua satu arah mau dia. Kurang paham nih kenapa nih. Dua satu arah. Oke, brother, kita sudah sampai di Wonosobo kota sepertinya. Ya, sebentar lagi, sekitar 9 menit lagi kita akan nyampe nih. Kita udah di Wonosobo ya. Udah nyampe nih, sebentar lagi. Ya, nanti kita explore-nya setelah istirahat aja lah ya. Banget gila, panasnya itu bikin capek. Yang bikin capek bukan jalannya sih sebenarnya, panasnya, cuacanya. Itu yang bikin capek. Buat gua ya itu. Kita beli kopi dulu deh kalau gitu. Gua mau beli kopi. Kopi. Jai. Ada poin kopi bro, kita ngopi dulu sih karena mata sudah mengantuk, sudah mulai pedas. Kita ngopi dulu guys, sepertinya sudah saatnya kita. Mana ada poin kopinya nih? Aduh, ramai sekali. Kita harus sabar, lebih sabar. Ya, ada poin kopinya. Ternyata belum buka guys poin kopinya. Oke, balik lagi setelah kita mengambil ATM. Ngapain ATM diambil? Ambil duit. Mana sih? Habis ngambil duit. Karena duit gue udah habis, duit cash, jadi kita ambil dulu sebagian harta kita. Harta kita sisihkan untuk jajan-jajan cantik. Jajan cantik, jajan ganteng dulu dong. Jadi jajan cantik. Bentar lagi sampai di hotel. Nanti kita lihat, kita review hotelnya juga ya. Nanti kita review pada saat sampai di sini ya, fasilitasnya ya, mudah-mudahan gazong lah ya hotelnya. Semakin ramai daerah sini, makin banyak plat-plat terluar. Plat Jakarta semua, hampir plat Jakarta pulang ke Magelang. Banyak orang Magelang sepertinya ya. Bentar lagi lebaran ya. Ya sudah lah ya, semoga kita diberikan kesehatan semua ya, buat keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, adik kakak kita. Ya begitulah, karena kalau kita tidak sehat ya nggak bisa duit, nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain.
itu lagi sakit. Kita harus selalu sehat. Ya. Oke, kita lihat tangki bensin sudah turun 1 kotak. So far udah turun 1 kotak nih. Alamak. Ya orang kalau nggak bisa lewat ya udahlah ya. Alamak. Aduh, mudah-mudahan nggak zong nih hotelnya nih. Kita lihat dulu yang mana, di mana dia. Apa ini? Coconut? Yes, ini dia. Di Kinahamu. Oke, kita udah sampai. Oke, kita lanjutin perjalanannya. Kita habis